Resep rahasia biar komputer nurut. Jadi gini, pernah nggak sih lo bingung pas disuruh jelasin sesuatu ke orang lain? Misalnya jelasin cara bikin kopi saset. Pertama, buka sasetnya. Kedua, tuang bubuk ke gelas. Ketiga, tuang air panas. Keempat, aduk. Urutan langkah itu nggak bisa dibolak-balik, itu algoritma, sesimpel itu. Komputer nggak pinter, dia jago ngikutin perintah. Kalau urutannya salah, hasilnya aneh. Contoh, tuang air dulu baru buka saset, berantakan. Algoritma adalah resep untuk komputer. Daftar instruksi supaya komputer ngerjain apa yang lo mau. Contoh, bikin kalkulator sederhana. Input, angka 5. Operator tanda tambah. Input, angka 3. Output, angka 8. Semua langkah harus dipikirin dari awal sampai akhir. Kalau kelewat satu langkah, program bisa ngambek atau diam. Sekarang kita ngomongin soal literasi. Ini bukan soal baca novel tebel atau puisi-puisi galau. Literasi dalam pemrograman kemampuan membaca dan memahami instruksi. Anggap aja lo lagi di negara asing, misalnya Jepang. Lo nggak bisa bahasa Jepang, terus lo lihat ada tulisan di pintu. Lo nggak akan tahu itu tulisan dorong atau tarik, bisa-bisa lo malah nabrak pintu. Kode program itu kayak bahasa asing. Setiap simbol, setiap kata punya arti khusus. Kalau nggak, lo cuma bakal lihat tulisan aneh yang bikin pusing. Memahami logika dasar itu bagian dari literasi. Contoh, jika hari ini hujan, maka bawa payung. Logikanya simple. Banyak logika kayak gini di coding. Contoh, jika skor pemain 100, maka level naik. Contoh, ulangi langkah ini sebanyak 10 kali. Bukan soal hafalan, tapi pemahaman pola. Sintaks itu bagian dari literasi. Sintaks tata bahasa, subjek, predikat, objek. Di bahasa pemrograman juga ada aturannya. Oke, jangan kabur dulu pas dengar kata matematika. Tenang, numerasi di sini bukan berarti lo harus jago ngitung integral lipat 3 atau rumus-rumus fisika kuantum. Bukan. Numerasi dalam coding itu lebih cara berpikir logis pakai angka dan data. Sesederhana itu. Misalnya lo main game kan ada skor. Skor itu angka. Nyawa karakter lo itu juga angka. Waktu yang tersisa itu juga angka. Nah, kemampuan untuk ngelola angka-angka ini, nambahin, ngurangin, ngebandingin. Itu yang namanya numerasi dalam konteks pemrograman. Jadi ini matematika level warung, bukan level olimpiade. Coba bayangin lo lagi bikin program buat kasir. Ada barang harganya Rp10.000, terus ada diskon 10%. Lo harus bisa kasih tahu komputer cara ngitungnya. Berarti kan 10.000 dikali 10 per 100, hasilnya 1.000. Harga akhirnya jadi 9.000. Selain ngitung, numerasi juga soal logika perbandingan. Misalnya, jika umur pengguna di bawah 17 tahun, maka jangan tampilkan film horor. Di sini, komputer harus bisa ngebandingin data umur pengguna dengan angka 17. Oke, biar lebih gampang, kita coba pakai contoh yang semua orang pasti ngerti. Bikin mie instan. Ini adalah gabungan sempurna antara literasi, baca instruksi dibungkus, dan numerasi, kayak ngukur air. Anggap aja lo itu prosesor komputer dan bungkus mie instan itu adalah kode program yang harus lo jalanin. Pertama, lo harus baca instruksinya. Di bungkusnya tertulis, rebus mie dalam 400 cc atau 2 gelas air mendidih selama 3 menit. Nah, ini adalah bagian literasi. Lo harus paham apa itu rebus air mendidih 3 menit. Kalau lo salah baca, jadi goreng, ya hasilnya jadi aneh banget. Sekarang masuk ke bagian numerasi. Di instruksi tadi ada angka 400 cc dan 3 menit. Ini data penting banget. Lo harus ngambil gelas, terus ngira-ngira sebanyak 2 gelas air. Ini adalah proses mengelola data numerik. Lo harus ngitung waktu selama 3 menit. Ini juga numerasi. Apa yang terjadi kalau numerasi lo salah? Kalau airnya kebanyakan, mie-nya jadi lembek dan kuahnya hambar. Kalau merebusnya kelamaan, mie-nya jadi kayak bubur. Lihat kan, kesalahan kecil dalam mengelola angka bisa merusak hasil akhir. Langkah selanjutnya di instruksi biasanya, sementara mie direbus, siapkan bumbu di dalam mangkok. Ini adalah contoh multitasking dalam algoritma. Ada 2 proses yang berjalan bersamaan, proses merebus mie dan proses nyiapin bumbu. Intinya, lo harus tahu urutan-urutannya yang efisien. Terakhir, setelah 3 menit, tiriskan mie, lalu dengan bumbu di mangkok. Agar ini adalah langkah final dari algoritma. Urutannya jelas, tiriskan dulu, baru campur. Kalau tadi kita ngomongin teori-teori yang mungkin bikin kepala agak bul, sekarang kita kenalan sama alat yang bikin semuanya jadi gampang dan seru. Namanya Scratch. Coba bayangin, lo bisa bikin program cuma dengan nyeret dan nempelin balok-balok warna-warni, kayak lagi main Lego. Nggak perlu ngetik kode yang aneh-aneh, nggak perlu pusing mikirin titik koma, kurung kurawal.
Scratch ini dibuat khusus buat pemula, jadi bahasanya visual banget. Scratch itu platform pemrograman visual gratis yang dikembangkan sama MIT. Lo bisa akses lewat browser, nggak perlu install macam-macam. Balok-balok itu udah dikasih nama yang jelas. Gerak 10 langkah, putar 15 derajat. Karena dia langsung ngasih lihat hasil, lo klik, si kucing langsung gerak. Oke, teori cukup. Sekarang kita coba bikin sesuatu yang nyata. Animasi kucing yang bisa terbang kalau kita tekan tombol spasi. Langkah pertama adalah ngasih tahu program kapan harus mulai. Ambil balok when green flag clicked. Tempel go to X no wire di bawahnya. Ini titik awal algoritma kita. Masih di events, ambil when space key pressed. Di bawahnya, tempel change Y by pool. Tekan spasi. Hap! Si kucing loncat. Kalau mau lebih tinggi, ganti angkanya, misalnya 50. Ini bagian numerasinya. Kucing yang nggak turun lagi, bikin efek gravitasi palsu. Di stack bendera hijau, tambahin forever. Lalu change Y by -5. Klik bendera, kucing jatuh, tekan spasi, dia naik lalu turun lagi pelan-pelan. Selamat, lo bikin Flappy Bird versi super sederhana. Setelah nyoba-nyoba, mungkin ada yang program yang nggak jalan. Kucingnya nggak mau gerak, atau malah terbang keluar layar dan nggak balik lagi. Tenang, santai. Dalam dunia coding, kegagalan itu bagian dari proses belajar. Pesan error atau bug, program yang aneh kelakuannya, itu bukan musuh. Anggap aja kayak guru privat. Yang penting bukan kecerdasan, tapi ketekunan buat nyari tahu kenapanya. Nikmatin proses, kesalahan, dan keberhasilan kecil. Mulai dari yang paling gampang kayak Scratch. Mainin, eksplorasi. Satu langkah, berani mencoba. 10.000 baris kodemu yang pertama akan jadi sampah. Selesaikan saja.